Oke, hari ini kita bakal bedah sesuatu yang seru banget, umpan balik pelanggan, tapi yang beneran, dari sebuah restoran bernama Boenga Rempah. Nah, dari sini kita bisa belajar apa? Ternyata banyak banget, terutama soal gimana sebuah brand itu sebetulnya dirasain sama pelanggan mereka. Kita mulai dari angka ini, 7,1 dari 10. Kelihatannya ya lumayan lah ya, nggak jelek-jelek amat, tapi juga nggak yang wow banget. Tapi justru di sinilah letak ceritanya. Angka ini bukan sekedar nilai. Anggap aja ini sebuah teka-teki yang bakal kita pecahin bareng-bareng. Karena ya itu dia masalahnya. Angka 7,1 ini muncul dari sinyal yang campur aduk. Di satu sisi ada pelanggan yang suka banget, puas banget, tapi di sisi lain ada sekelompok pelanggan yang jauh lebih besar yang ngerasa kecewa. Kita akan lihat gimana satu angka rata-rata bisa menyembunyiin dua pengalaman yang beda jauh. Dan kenapa ini jadi masalah yang kritis buat brand manapun. Oke, bagian pertama, janjinya. Yuk kita lihat dulu, apa sih yang bikin orang-orang jatuh cinta sama Boenga Rempah ini? Apa yang mereka tawarkan? Nah, ini dia kekuatan utamanya. Rasa. Dengerin deh kata salah satu pelanggan, bumbu yang lezat dan otentik. Ayam bakar yang dibumbui sempurna dengan rempah asli. Jelas banget kan? Orang datang ke sini buat nyari rasa yang beneran, yang otentik. Tapi ternyata bukan cuma soal makanan loh, suasananya juga jadi bagian dari janji itu. Ada pelanggan lain bilang, suasana nyaman membuatnya merasa betah. Jadi, mereka nggak cuma jual makanan, tapi juga pengalaman. Pengalaman yang bikin orang nyaman dan serasa di rumah. Jadi, kalau kita rangkum, inilah janji merek dari Boenga Rempah. Makanan yang otentik dan enak, suasana yang nyaman, plus pelayanan yang ramah. Inilah ekspektasi yang ada di kepala pelanggan waktu mereka mutusin buat makan di sana. Ini standar yang mereka pasang buat diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, kenyataannya. Disinilah angka 7,1 tadi mulai kelihatan bermasalah. Ternyata ada kesenjangan yang cukup kritis antara janji dan kenyataan yang diterima pelanggan. Mari kita lihat yuk. Coba deh lihat grafiknya. Ini yang namanya polarisasi. Ada 30% pelanggan yang jadi fans berat, yang kasih nilai 9 atau 10. Mereka ini duta gratis buat brand Anda. Tapi lihat di sisi lain, ada 60% pelanggan, 2 kali lipatnya, yang kasih nilai antara 5 sampai 7. Mereka ini kelompok yang kurang puas. Jadi, restoran ini di saat yang sama menciptakan fans, tapi juga menciptakan kekecewaan dalam jumlah yang lebih besar. Slide ini nunjukin perbandingannya secara langsung, janji versus kenyataan, pahitnya. Janji makanan lezat, ketemunya rasa yang kurang konsisten. Janji pelayanan cepat, malah dibilang pelayanan yang lambat. Suasana nyaman, ternyata restoran cukup bising. Poin pentingnya di sini adalah semua pilar janji merek mereka itu lagi digerogotin sama pengalaman nyata pelanggan. Coba kita gali lebih dalam lagi ya. Ini daftar keluhan utama yang muncul terus-terusan. Mulai dari kualitas makanan yang naik turun, porsi yang katanya kekecilan, pelayanan yang keteteran pas lagi rame, sampai suasana yang berisik. Bahkan ada yang bilang makanannya standar aja, nggak spesial. Setiap poin ini tuh kayak retakan kecil di fondasi brand mereka. Oke. Cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang, yang lebih penting, solusinya gimana? Ini dia rencana aksi buat menutup kesenjangan tadi. Jadi, berdasarkan semua masukan tadi, ada 4 langkah strategis yang bisa diambil. Pertama, standarisasi kualitas di dapur. Ini penting banget, biar rasanya konsisten kapanpun orang datang. Kedua, coba deh cek lagi ukuran porsinya. Mungkin bisa ditawarin paket hemat atau pilihan ukuran. Ketiga, atur lagi jumlah stafnya, terutama di jam-jam padat. Dan keempat, coba deh cari cara buat ngurangin bising. Ini langkah-langkah konkret yang langsung menjawab keluhan utama pelanggan. Dan ini nih bagian yang sering kali kita lewatkan. Di dalam keluhan pelanggan itu sering banget tersimpan ide-ide cemerlang. Pelanggan tuh ngasih saran macam-macam, kayak nambahin minuman tradisional, pakai lampu yang lebih hangat biar makin nyaman, sampai nggak adain musik live pas weekend. Ini tuh bonus dari mendengarkan. Kita jadi nggak cuma memperbaiki yang salah, tapi juga bisa nambahin hal baru yang bikin pelanggan makin senang. Jadi, apa nih poin kuncinya dari semua ini? Pelajaran utama dari kasus Boenga Rempah ini sebetulnya berlaku buat bisnis apa aja. Dan ini dia intinya. Angka yang paling bahaya buat sebuah brand itu ternyata bukan nilai 1 dari 10. Pengalaman yang super jelek bisa jadi cuma kejadian langka.
Justru yang jauh lebih berbahaya itu nilai 7 dari 10 yang nggak konsisten. Kenapa? Karena ini nunjukin ketidakandalan. Pelanggan jadi bingung, hari ini mereka bakal dapat pengalaman bintang 10 atau bintang 5. Nah, ketidakpastian inilah yang pelan-pelan bisa membunuh kepercayaan. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba pikirin bisnis atau brand Anda sendiri. Apa sih kesenjangan antara janji yang Anda tawarkan ke dunia luar dengan kenyataan yang dialami pelanggan Anda sehari-hari? Karena menemukan dan menutup kesenjangan itulah kuncinya untuk membangun brand yang kuat dan awet. Terima kasih sudah menyimak.